Selamat datang di kelas saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi kesehatan pada media cetak. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya mungkin Anda sudah mempelajari ya tentang bagaimana komunikasi dilakukan, kemudian tentang bagaimana komunikasi kesehatan dilakukan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan menjadi fokus dalam pemahaman dan pembelajarannya adalah mengenai media cetak ya. Jadi bagaimana proses komunikasi kesehatan melalui media cetak. Dan ini adalah outline untuk pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama adalah mengenal media cetak. Antara lain nanti Anda akan diharapkan mengetahui apa definisi dari media cetak, kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana komunikasi menggunakan media cetak itu dilakukan, serta bagaimana komunikasi kesehatan melalui media cetak itu dilakukan. Jadi itu adalah beberapa poin-poin penting yang menjadi highlight dalam pertemuan kita pada kali ini. Nah, yang pertama kita masuk dulu pada definisinya. Jadi apakah yang dimaksud dengan media cetak ya. Jadi media cetak adalah salah satu, jadi ada beberapa referensi ya untuk definisi ini. Yang pertama, media cetak adalah salah satu alat komunikasi massa yang dicetak dalam lembaran kertas. Poin utama di sini adalah komunikasi massa ya, atau komunikasi untuk umum atau untuk banyak orang, serta dalam lembaran kertas. Nah, menurut referensi yang ini, media cetak harus pada kertas. Ya. Jadi ini adalah pendapat pertama atau definisi pertama. Kemudian definisi yang kedua, media cetak adalah sebuah media yang mampu menyampaikan informasi secara tertulis yang memiliki manfaat untuk masyarakat atau untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, poin utama dari definisi yang kedua ini adalah media, kemudian tertulis ya, kemudian manfaat. Nah, jadi dia mengkaji definisinya berdasarkan media dia itu adalah sebuah media, kemudian dia itu disampaikan secara tertulis, berarti tidak dibatasi apakah dia dicetak di kertas atau dimanapun ya. Kemudian untuk manfaatnya itu adalah bagi masyarakat maupun rakyat yang banyak ya. Kemudian definisi yang ketiga menyebutkan bahwa media cetak adalah media tulisan yang berisi informasi tertentu yang dicetak dan didistribusikan kepada seluruh kalangan masyarakat secara bebas, baik secara gratis maupun berbayar. Ya. Jadi di sini sudah lebih kompleks dan lebih lengkap lagi nih definisinya ya, di mana dia bilang media cetak adalah sebuah media, isinya adalah informasi, kemudian dia dicetak dan didistribusikan. Jadi tidak hanya dicetak ya, tapi juga didistribusikan atau disebarluaskan atau disalurkan. Di mana di situ juga sasarannya adalah masyarakat, dan di sini juga ditambahkan cara mendapatkannya adalah secara bebas ya, apakah itu gratis atau mungkin berbayar atau dibeli ya. Ya, jadi kalau memang media cetak ini bisa komersil juga gitu ya, artinya dia bisa dijual belikan. Dan dia juga ada yang gratis gitu. Jadi masyarakat bisa mendapatkannya secara bebas tanpa ada ketentuan atau persyaratan untuk mendapatkannya seperti itu. Nah, itu adalah kira-kira beberapa definisi dari media cetak. Dan semuanya benar, intinya adalah media cetak merupakan sebuah media ya. Kemudian sesuai namanya dia tentu saja adalah media yang dicetak. Artinya nanti apakah di kertas, apakah di kanvas, apakah di dalam bahan kain-kain spanduk ya, pokoknya dia dicetak. Sebenarnya media cetak seperti itu, tidak hanya kertas. Namun yang paling populer memang media cetak yang dicetak pada kertas. Dan fungsinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat, dan di sini melalui beberapa proses ya, antara lain adalah proses pencetakan dan juga distribusi. Kemudian media cetak tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat secara bebas ya, atau secara tidak ada yang membatasi atau tidak ada yang melarang seperti itu ya. Dan mendapatkannya itu bisa dengan membelinya maupun mendapatkannya secara gratis. Selanjutnya kita masuk pada jenis media cetak. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh atau beberapa jenis media cetak yang pernah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mungkin juga pernah ya membaca beberapa di antaranya atau bahkan memiliki dan mengoleksi beberapa di antaranya ya. Yang pertama ada koran atau surat kabar. Nah, jadi koran atau surat kabar ini mungkin ini adalah bentuk media cetak yang paling umum dan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi
media cetak berupa koran ini mungkin terbit setiap hari ya, di setiap daerah itu ada korannya. Apakah itu koran yang bersifat umum atau koran yang khusus untuk kasus kriminal saja dan lain-lain. Tapi memang sebagian besar koran itu memang menyajikan informasi yang umum gitu ya. Artinya di situ nanti juga akan ada berita kriminal, kemudian politik, kemudian di situ juga ada opini, kemudian di situ juga nanti ada artikel-artikel informasi pengetahuan gitu ya. Kemudian ada apa? Breaking news ya, kemudian juga ada iklan tentunya, kemudian ada advertorial dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah majalah. Nah, kalau misalnya koran itu dia memang hanya terdiri dari lembaran-lembaran kertas dengan ukuran yang besar ya. Sedangkan majalah dia sudah lebih mirip seperti buku ya, di mana dia ada covernya, kemudian ukurannya berbeda-beda ya, tergantung majalahnya. Ada yang ukuran A4, ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Bahkan juga ada yang lebih besar lagi dari yang itu gitu. Dan biasanya untuk setiap majalah itu ada tema tertentu yang diangkat, lalu isi dari keseluruhan dalam majalah itu biasanya tidak terlalu jauh dari tema yang diangkat seperti itu. Dan majalah juga berbeda-beda ya, tergantung dari siapa yang memproduksi dan siapa yang apa istilahnya, yang memiliki gitu ya, siapa yang own-nya, siapa owner. Nah, jadi ada majalah kesehatan, majalah politik ya, majalah kuliner, kemudian majalah parenting, kemudian majalah gosip, majalah apa lagi banyak ya, contohnya majalah-majalah yang ada di sekitar kita, majalah remaja ya, majalah anak-anak, majalah balita, majalah wanita dewasa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah buku. Ini juga adalah media cetak yang paling banyak kita temui ya di sehari-hari, di mana buku ini adalah suatu media yang berupa kumpulan beberapa puluh halaman dengan cover di depan dan di belakangnya. Dan ini mirip dengan majalah, hanya saja bedanya kalau buku ini biasanya isinya mayoritas adalah tulisan dan biasanya hanya mengangkat satu topik, gitu ya, satu sub pembahasan. Contoh misalnya buku tentang komunikasi, ya berarti isinya hanya tentang komunikasi. Tidak akan ada isinya tentang gosip, ya tidak akan ada isinya mungkin tentang kuliner seperti itu. Kemudian kalau jurnal yang selanjutnya ya, ini juga mirip dengan buku dan majalah, tapi bedanya dia memiliki nilai ini jurnal ilmiah ya maksudnya ya, jadi bukan jurnal harian ya. Kalau jurnal harian mungkin bukan media cetak karena dia hanya bersifat pribadi. Sedangkan kalau jurnal di sini maksudnya adalah jurnal ilmiah yang dia merupakan suatu buku atau majalah yang dia mirip dengan buku dan majalah ya, bukan buku dan majalah ya, maaf. Jadi dia mirip dengan buku dan majalah, namun isinya hanyalah artikel-artikel ilmiah maupun artikel-artikel penelitian seperti itu. Atau misalnya kalau dia jurnal sastra, maka dia isinya antara lain adalah karya sastra. Dan tujuannya ya untuk publik gitu ya, beda dengan jurnal harian yang fungsinya untuk individu. Baik, selanjutnya adalah buklet atau brosur. Ini juga adalah salah satu jenis media cetak yang paling banyak kita jumpai di lingkungan masyarakat luas ya, di mana biasanya digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait produk atau misalnya campaign dari pemerintah ya, atau yang lain-lainnya, misalnya seperti brosur promosi untuk paket-paket internet ya, atau misalnya brosur berisi informasi tentang program-program pemerintah ya, atau brosur atau booklet yang berisi informasi-informasi terkait hal-hal yang sedang trending atau yang sedang viral gitu ya, atau yang sedang hangat terjadi. Contohnya yang sekarang mungkin banyak beredar adalah brosur dan buklet tentang COVID-19 atau coronavirus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah handbill atau flyer. Nah, ini mungkin beda ya dengan brosur, di mana orang-orang zaman sekarang sulit membedakan ya. Kalau brosur, dia memang bentuknya seperti apa ya? Seperti lipatan, jadi dia ada lipatan-lipatan gitu. Jadi dia terdiri dari beberapa halaman. Walaupun kalau dikembangkan dia hanya satu lembar, dia terdiri dari beberapa lipatan-lipatan. Itu dia ya brosur. Sedangkan kalau flyer atau handbill itu biasanya dia seperti poster tapi ukurannya ukuran tangan gitu ya, atau ukuran kertas yang sering kita pegang gitu ya. Jadi modelnya seperti poster di mana isinya juga informasi, sama mirip dengan brosur, bedanya mungkin dia di mayoritas
mayoritas isinya itu adalah gambar gitu ya, dengan sedikit informasi dengan bentuk kalimat. Kemudian billboard, billboard adalah media cetak yang paling besar ya dalam keseharian kita yang bisa kita lihat, di mana ini biasanya dipasang di jalan-jalan ya, kemudian di tempat-tempat yang ramai seperti di mall atau di pasar, dan fungsinya juga sama dengan yang lain adalah untuk memberikan informasi, dan ini biasanya berhubungan erat dengan promosi ya, di mana memang kalau dia besar maka akan lebih banyak yang melihat, maka akan lebih banyak yang mendapatkan informasi. Dan dia juga tentunya lebih praktis karena hanya dibuat satu, hanya dicetak satu, tapi dia bisa langsung bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah press release. Press release ini adalah suatu media cetak yang dibuat khusus pada saat-saat tertentu saja ya, terutama setelah adanya klarifikasi atau konferensi pers yang dilaksanakan. Nah, biasanya press release ini mengikuti ya dari proses konferensi pers atau klarifikasi tersebut. Atau juga press release biasanya dibuat oleh pihak-pihak yang tengah memiliki kepentingan dan keperluan dan ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, namun pesannya itu hanya terkait event tertentu atau terkait momen tertentu gitu. Jadi dia tidak diproduksi lagi berikutnya. Jadi hanya sekali saja. Contohnya press release misalnya seperti ada event penyelenggaraan misalnya lomba Tour de Singkara ya, yaitu adalah lomba olahraga tingkat internasional ya, lomba balap sepeda ya yang berlokasi di wilayah Sumatera Barat. Nah, biasanya kalau ada event tersebut maka akan beredar tuh press release mengenai kegiatan lomba Tour de Singkara tersebut gitu ya. Apakah dia tersebar di kalangan pemerintahan maupun nanti press release ini juga bisa disebar di kalangan stakeholders dan masyarakat. Kemudian ada buletin. Buletin ini biasanya diterbitkan oleh organisasi gitu ya. Jadi mungkin bedanya dengan majalah ya. Kalau majalah memang percetakan dan penerbitan, sedangkan kalau buletin dia biasanya organisasi yang menerbitkan ya. Nah, biasanya buletin ini dibuat dalam skop yang terbatas, artinya misalnya dia hanya untuk lingkungan tertentu saja ya disebarkannya, beda dengan majalah. Kalau majalah mungkin lebih umum, kalau buletin mungkin lebih khusus gitu. Misal buletin BEM ya, berarti itu nanti hanya akan disebarkan di kalangan mahasiswa dan dosen yang ada di kampus. Dan mungkin tidak akan berlaku jika dia sebarkan ke masyarakat, karena mungkin biasanya informasi yang disampaikan di sana tidak berhubungan dengan masyarakat. Kemudian contoh yang berikutnya adalah newsletter. Ini adalah mirip dengan surat kabar ya, mirip dengan koran, maaf. Namun kalau newsletter yang ada di luar negeri ya itu mungkin berbeda dengan yang sering kita lihat di Indonesia gitu ya. Kalau newsletter itu biasanya memang kayak dia tuh mirip dengan koran tapi dia cuman kayak selembar dua lembar gitu. Dan informasinya biasanya informasi yang sedang breaking news gitu atau sedang hangat-hangatnya gitu ya. Beda dengan koran. Kalau koran mungkin dia satu edisi dan terdiri dari banyak halaman seperti itu. Oke, jadi ini adalah beberapa jenis media cetak dan beberapa contoh media cetak yang umum yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan media cetak ya. Jadi dari awal mulanya dahulu sekali sampai sekarang, bagaimana perkembangan media cetak. Yang pertama itu pada awal mulanya media cetak ini dibawa ke Indonesia, media cetak ini mulai dibuat dari daun dan tanah liat sebagai mediumnya ya. Jadi dulu sekali itu belum ada kertas, dulu sekali itu belum ada mesin cetak ya. Jadi dulu sekali itu memang setiap informasi yang ingin disebarkan kepada masyarakat itu dibuat menggunakan daun atau tanah liat sebagai mediumnya. Nah, ini mungkin kalau dalam sejarah Islam ya, misalnya seperti pembuatan Al-Quran pada pelepah-pelepah daun lontar ya, daun apa namanya lupa saya. Nah, jadi pada zaman dahulu ya misalnya kayak di Mesir kuno ya juga menuliskan sesuatu itu menggunakan pelepah daun ya. Kemudian pada peradaban-peradaban manusia purba juga ya, bukan manusia purba yang paling purba itu ya maksudnya yang sudah Masehi ya, mohon maaf ya mungkin saya ralat. Ya, jadi itu sudah menggunakan daun ya atau tanah liat untuk
dijadikan sebagai media penyampaian informasi ya, walaupun mungkin tidak disebarkan kepada semua orang, tapi dengan harapan bahwa nanti akan banyak orang yang melihat dan memahami informasi yang disampaikan di sana ya. Pada zaman dahulu sekali ya. Dan itu mungkin untuk secara tahun tidak dapat di-track ya kapan mulainya ya, karena memang tidak ada catatan juga mengenai itu ya kapan awal mulanya digunakan daun dan tanah liat. Cuman mungkin yang bisa disampaikan hanyalah bahwa zaman dahulu sejak zaman sebelum Masehi ya itu sudah digunakan tanah liat dan juga daun untuk menyampaikan informasi ya. Dan informasi di sini bukan hanya yang tertulis, makanya dia juga jadi terbebas ya dari sebelum Masehi, di mana kalau Masehi kan ditandai dengan adanya tulisan. Nah, jadi dia dulu mungkin di media cetak yang dilakukan itu berupa gambar-gambar gitu ya, jadi bukan berupa tulisan. Ini mungkin berupa gambar-gambar, ukiran dan lain-lain gitu ya. Ini cetak pada kertas atau pada daun atau tanah liat gitu ya, dan masyarakat umum dapat melihat dan memahami informasi yang disampaikan. Nah, baru kemudian dibentuklah pada perkembangannya ya, pada perkembangan selanjutnya kira dibentuklah ada media namanya ya. Jadi ada pihak tertentu yang dapat membuat dan menyebarkan informasi. Jadi tidak semua orang yang dapat membuat dan menyebarkan informasi menggunakan daun atau tanah liat ini gitu ya. Nah, setelah ada media, maka pada perkembangan selanjutnya barulah ada percetakan. Artinya sudah ada kertas yang dibuat, lalu kemudian kertas tersebutlah berisi informasi yang disebarluaskan ya. Nah, kemudian penemuan media cetak yang pertama kali itu adalah ditemukan oleh Johannes Gutenberg ya di daerah Eropa, dan itu ditemukan pada tahun 1455. Jadi mulai tahun inilah baru media cetak itu secara resmi dikenal sebagai media cetak yang benar-benar mencetak tulisan di atas kertas seperti itu ya. Dan Gutenberg itu mulai mencetak Bible ini maksudnya ini ya, kitab suci umat Kristiani ya, mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Kemudian teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi buku. Ya, jadi awalnya dia hanya mencetak Bible atau kitab Injil gitu ya. Jadi dalam penyebarannya dan dalam perkembangannya akhirnya tidak hanya Injil yang dicetak, tapi juga buku-buku biasa atau buku-buku yang berfungsi secara umum gitu untuk masyarakat luas. Kemudian media cetak dibuat memakai mesin tik, sedangkan gambar-gambar atau animasi pada awalnya dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Ya, jadi saya masih ingat ya zaman dahulu itu ada namanya kertas karbon. Itu adalah kertas yang warnanya kehitam-hitaman seperti itu, dan biasanya kalau dia akan digunakan untuk mencetak dalam jumlah banyak. Jadi diselipkan di antar kertas. Jadi misalnya ada 5 kertas ya ditumpuk seperti ini, 5 kertas. Nah, di antara kelima kertas itu nanti diselipkan kertas karbon yang warnanya hitam. Nanti orang yang membuat gambar biasanya dia akan hanya menggambar pada lembaran pertama ya. Dan nanti goresan yang dia ciptakan dari gambar di lembaran pertama akan tembus sampai ke belakang. Nah, seperti itu contohnya ya. Zaman dulu memang saya juga masih sempat ya menyaksikan penggunaan kertas karbon tersebut gitu ya di masa saya dulu. Waktu saya kecil tahun berapa tuh? 98, 99, 2000, 2001, 2002 kira-kira ya. Nah, jadi kalau zaman dulu untuk kalimat-kalimat itu dibuat dengan mesin ketik, itu juga saya masih sering ya menyaksikan zaman saya kecil dulu. Itu adalah sebuah mesin yang lumayan besar ya dengan sistem tombol yang jika ditekan nanti akan mencetakkan huruf-huruf dengan cetakan pola ya pada kertas yang sudah diatur. Jadi jadi mesinnya mungkin nanti bisa di Google ya, mesin ketik itu bentuknya seperti apa, mesin tik itu bentuknya seperti apa. Jadi ada cetakan huruf-hurufnya, dan itu nanti kalau ditekan huruf tertentu maka akan muncullah huruf tersebut, akan tercetaklah huruf tersebut pada kertas yang sudah dipersiapkan ya. Nah, kemudian pada perkembangan sekarang media cetak telah didukung perkembangannya dengan adanya teknologi ya, di mana saat ini kita sudah mengenal teknologi komputerisasi, semuanya serba terkomputerkan, semuanya bisa dilakukan melalui komputer, dan juga printer, di mana percetakannya sudah menggunakan alat elektronik yang canggih sekali, sehingga kita bisa mencetak dalam jumlah yang sangat banyak tanpa ada batasannya, dan juga kita bisa merubah-rubah kembali informasi yang sudah dibuat dengan menggunakan komputer
komputer ya, sebelum dia dicetak menggunakan printer. Jadi printer ini bukan berarti hanya kertas saja ya. Jadi penggunaan komputer ini juga misalnya untuk mencetak informasi yang pada lembaran-lembaran yang lebih besar seperti misalnya pada poster ya, kemudian baliho itu juga buatnya dengan komputer dan juga dengan printer, walaupun mungkin printernya sudah berbeda ya antara printer yang memprint kertas dengan printer yang memprint spanduk atau baliho ya. Nah, kalau zaman dulu bisa Anda bayangkan ya saudara betapa banyaknya kertas yang terbuang jika seandainya ada informasi sedikit yang salah dan terpaksa harus membuat ulang. Jadi itu diulang lagi ketik dari awal ya. Betapa sulitnya zaman dahulu gitu ya. Dibandingkan sekarang mungkin kalau salah tinggal edit ya, tinggal koreksi lalu print ulang. Ini betapa mudahnya media cetak zaman sekarang dengan adanya teknologi informasi yang telah berkembang. Nah, selanjutnya kita lihat juga sejarah perkembangan media cetak yang ada di Indonesia. Yang awalnya, media cetak yang ada di Indonesia ini dibawa pada masa penjajahan. Jadi mungkin Anda ingat ya, kita dijajah oleh negara lain itu cukup lama. Antara lain kita pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh Belanda ya, pernah dijajah oleh Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya gitu ya. Kita pernah dijajah juga. Pokoknya banyak sekali negara yang sudah menjajah. Dan negara kita yang pada awalnya adalah negara yang jauh dari peradaban ya, kita tidak ada listrik, kita tidak ada media, kita tidak bisa membaca dan menulis. Nah, jadi terima kasih juga ya kepada era penjajahan di mana kebudayaan dan peradaban yang ada di sana dibawa ke negara kita, sehingga akhirnya kita juga dapat mengenal media cetak seperti koran dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru ya, itu media Indonesia mengalami yang namanya masa kelam. Ya, jadi Anda mungkin belum lahir ya pada masa ini. Nah, jadi bisa saya gambarkan sedikit yaitu pada masa pemerintahan Soeharto kalau nggak salah ya, di mana memang pemerintah sangat menguasai dan mendominasi negara ini sehingga tidak diperbolehkan ada informasi apapun yang menentang pemerintah. Sehingga tidak boleh ada kebenaran yang disampaikan jika kebenaran tersebut bertentangan atau merugikan pihak pemerintahan. Jadi pemerintah benar-benar apa tuh istilahnya? Membatasi media, membatasi informasi, semuanya harus dari pemerintah, semuanya harus satu jalur, semuanya juga harus satu arah. Jadi tidak boleh ada yang berbeda. Karena kalau ada yang berbeda biasanya akan ditindaklanjuti gitu ya. Kalau ada misalnya orang saja yang mempunyai pendapat berbeda dengan pemerintahan atau berani bersuara ya menentang pemerintahan, maka orang-orang menyebutnya hilang semalam ya. Bisa hari ini ada, besok dia sudah tidak ada. Nggak tahu kemana hilangnya gitu ya. Ada itu zaman dulu lumayan dikenal ya istilah tersebut. Nah, jadi pada masa kelam ini media dan reporter dan wartawan itu dilarang memberitakan dan menginformasikan hal-hal yang dapat merugikan pemerintahan. Jadi memang semuanya itu dibatasi, semuanya itu didikte, jadi diktator sekali gitu ya, diktator, dictator. Ya, jadi memang sangat dibatasi dan sangat dijaga gitu, semua yang tersebar di masyarakat. Itu harus pro pemerintah, tidak boleh kontra. Itu pada zaman dahulu ya. Namun akhirnya pada akhir Orde Baru, setelah masa pemerintahan beliau berakhir, maka barulah ada namanya kebebasan media cetak, di mana media cetak akhirnya dapat kembali menginformasikan apapun sesuai dengan faktual, ya, jadi sesuai dengan yang terjadi sebenarnya, tidak ada lagi yang direkayasa, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditahan-tahan, jadi semuanya bebas menyampaikan informasi apapun kepada masyarakat selama informasinya benar. Ya. Selanjutnya pada masa reformasi, mulailah dikenal semakin banyaknya media di berbagai wilayah ya. Jadi kalau pada awalnya itu media hanya dibuat dan diproduksi oleh Jakarta ya sebagai ibu kota negara, maka setelah masa reformasi media cetak itu dan media elektronik juga ya itu dimulai berkembang di seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang dikenal dengan istilah demokrasi media. Artinya semua orang di semua daerah dapat menciptakan media, baik media cetak maupun media elektronik seperti itu. Nah, sekarang media cetak yang kita kenal itu sudah jauh lebih canggih ya, di mana media cetak saat ini sudah berbasis elektronik. Artinya dia dibuat dan diciptakan dengan menggunakan alat elektronik, sudah tidak ada lagi media yang dibuat dengan tulisan tangan ya. Biasanya media cetak zaman sekarang itu dibuat dengan komputer ya, dirancang dengan komputer, kemudian dicetak dengan printer.
eh, dan juga sudah berbasis internet. Artinya apa yang tersebar di media cetak juga kemudian akan tersebar di internet atau bahkan sebaliknya gitu ya, apa yang tersebar di internet pada perkembangannya kemudian akan menyebar juga melalui media cetak. Baik, selanjutnya kita masuk pada komponen ya. Jadi komponen apa saja yang menyusun media cetak. Nah, yang pertama adalah tentu saja adanya medium atau adanya perantara. Nah, media cetak tentunya adalah media yang mediumnya itu dapat digunakan untuk percetakan, gitu, dapat dicetak. Nah, itu kata kuncinya ya. Bisa jadi kertas ya, misalnya kalau dia mencetak kayak menggunakan printer HVS ya. Kemudian plastik, misalnya kayak pencetakan spanduk ya, spanduk yang dipasang itu kan bukan kertas ya, itu adalah bahannya semi plastik ya. Nah, kemudian juga misalnya kanvas ya, seperti saat untuk mencetak baliho atau poster-poster yang pada kanvas dan lain-lain. Pokoknya dia mediumnya harus dapat digunakan untuk mencetak. Biasanya mediumnya ini tipis dan nanti akan ditempelkan pada benda-benda yang lebih besar atau yang lebih keras. Kemudian komponen yang kedua adalah adanya tulisan atau gambar ya. Jadi konten utama dari media cetak adalah tentu saja tulisan atau gambar. Nah, tulisannya dapat berupa frasa atau kumpulan kata dan dapat juga berupa kalimat ya dan dapat juga berupa paragraf. Dan untuk gambarnya itu dapat fungsinya adalah sebagai visual. Artinya adalah dapat dilihat kemudian dapat diketahui maknanya gitu ya. Jadi tidak boleh gambar yang abstrak. Jadi harus ada maknanya. Dan yang ketiga komponen umum dari media cetak adalah ada pesan. Antara lain maksudnya adalah informasi yang ingin disampaikan melalui media cetak tersebut atau pesan yang mau disampaikan oleh orang yang memberikan informasi kepada orang yang ditujukan untuk menerima informasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada media cetak sebagai sumber uang. Ya, jadi selain berfungsi sebagai media penyebaran informasi, media cetak ini juga memiliki manfaat sebagai sumber uang. Nah, yang pertama adalah dari iklan ya. Jadi ketika media cetak ini sudah memiliki banyak audiens ya, banyak orang yang membaca, maka nanti dalam media cetak ini dapat disisipkan iklan-iklan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Apakah iklan produk, ya, iklan barang, iklan jasa, dan sebagai balasannya tentu orang yang beriklan akan memberikan imbalan atau uang ya atau upah kepada media cetak yang sudah mempublikasikan iklan mereka, ya. Kemudian, nah selanjutnya adalah advertorial. Ya, jadi advertorial adalah salah satu bentuk kegiatan promosi namun terselubung ya. Jadi artinya biasanya kegiatan promosi yang dilakukan lewat advertorial itu dilakukan seperti seolah-olah itu adalah artikel biasa ya yang berisi pengetahuan, tapi ternyata sebenarnya di sana ada informasi iklan yang terselip. Itu adalah advertorial. Nah, biasanya pihak yang menginginkan advertorial ini adalah orang-orang yang memiliki usaha jasa ya ataupun produk ataupun yang lain-lain yang mana ingin mempromosikan produknya. Namun kalau misalnya dia iklankan secara gamblang gitu ya atau secara jelas, maka mungkin dia merasa mungkin iklannya tidak akan sampai atau mungkin orang tidak akan tahu lebih banyak tentang produknya. Nah, karena itulah biasanya pihak-pihak yang seperti ini lalu menginginkan adanya advertorial pada media cetak. Nah, contohnya adalah misalnya pada koran harian ya, ada sebuah artikel yang membahas tentang bahaya asam urat misalnya ya. Nah, jadi di artikel itu biasanya nanti akan diulas bahwa asam urat adalah penyakit yang bla 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 gitu ya dan disebabkan oleh apa ya faktor resikonya. Kemudian kalau misalnya muncul apa saja biasanya dirasakan oleh penderitanya gitu ya. Dan lalu nanti menjelang akhir teksnya, menjelang akhir artikelnya biasanya diselipkan tuh bahwa ada obat yang dapat mengobati penyakit tersebut dan obatnya adalah ini gitu ya. Nah, di situ mungkin promosinya gitu. Ada sedikit bagian di ujungnya yang berisi promosi. Itu adalah contoh advertorial. Jadi dia adalah sebuah teks tapi di dalamnya ada iklan yang terselip gitu ya. Jadi
seolah-olah itu bukan iklan, tapi sebenarnya dia adalah iklan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penjualan. Nah, jadi ini tentu saja ya, karena kita tuh menggunakan media cetak, tentu akan ada penjualan atau akan ada biaya yang dibayarkan sebagai bentuk timbal balik dari pemberian media cetak tersebut. Misalnya kayak kalau koran ya, kita berarti beli koran, maka nanti orang yang menjual koran atau orang yang memproduksi koran tentu saja akan mendapatkan keuntungan dari sana, seperti itu ya. Nah, kalau advertorial tadi memang sama dengan iklan, jadi bayar khusus oleh orang yang menginginkan iklannya tersebut atau advertorialnya tersebut. Ya. Kalau penjualan murni itu keuntungannya dari proses timbal balik ya antara pemberi media cetak atau pemberi informasi kepada yang menerima informasi gitu ya, atau yang memanfaatkan media cetak tersebut. Contoh lainnya misalnya kayak orang yang mau membuat baliho ya, tentu saja nanti dia akan membayar sebagai bentuk balasan karena sudah dipasang balihonya. Nah, itu juga jadi menjadi sumber uang bagi yang menyediakan. Selanjutnya adalah MOU atau memo apa tuh? Of understanding ya, memorandum of understanding. Pokoknya dia adalah surat kerjasama gitu ya, atau nota kesepahaman. Ya, memorandum of understanding, lupa saya. Pokoknya singkatannya adalah MOU ya. Jadi dia adalah nota kesepahaman atau surat yang isinya itu adalah bagaimana bentuk kerjasama yang dapat terjalin antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kemudian juga di situ dijelaskan apa tugas dan tanggung jawab dari pihak pertama maupun pihak kedua, kemudian apa hak dari pihak pertama maupun pihak kedua. Contohnya adalah MOU antara media cetak dengan apa contohnya ya? Antara media cetak dengan Kementerian Kesehatan misalnya ya, saat adanya informasi yang ingin disebarkan kepada masyarakat melalui media cetak. Nah, itu biasanya nanti dari Kementerian Kesehatan akan melakukan sejumlah pembayaran ya kepada media cetak sebagai kompensasi karena telah menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dari Kementerian Kesehatan. Contohnya misalnya kayak ada pesan-pesan kesehatan ya, cara misalnya kayak supaya kita tuh terhindar dari COVID misalnya, atau ketika ada wabah ya, biasanya tuh dari kementerian atau dinas kesehatan pada saat wabah biasanya sering ya menyampaikan informasi menggunakan media cetak, maka dibuatlah MOU. Jadi nanti akan ada tuh kedua belah pihak akan ada uang-uang yang terlibat, akan ada tanggung jawab dan hak yang terlibat gitu antara kedua belah pihak. Maka dibuatlah MOU. Ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa media cetak dapat berfungsi sebagai sumber uang bagi yang mengelola atau yang menjalankannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kenapa orang akhirnya lebih memilih media cetak dibanding media yang lain seperti media elektronik atau media online? Jadi ada beberapa kelebihannya ya tentu saja. Yang pertama, kelebihannya adalah media cetak ini harganya lebih murah. Biasanya ya harganya memang hanya ditentukan dari seberapa banyak halaman yang terpakai atau seberapa banyak kertas yang terpakai atau seberapa mahal jenis medium yang digunakan untuk mencetak. Contoh misalnya kalau kertas ya, kertas KPS paling berapa sih selembar gitu ya, paling cuma Rp50 atau Rp100 selembar. Nah, maka tentu saja ketika dia misalnya dijadikan brosur juga harganya tidak akan terlalu mahal ya, paling dia Rp500 per lembar atau Rp200 per lembar. Begitu juga dengan koran ya, jadi kalau koran mungkin sekarang masih dirasa sangat murah ya, di mana harganya mungkin berkisar antara Rp3.000 sampai Rp10.000 per koran ya. Kalau zaman saya dulu masih 3.000 ya kalau salah korannya. Sekarang saya nggak tahu harganya berapa karena kebetulan sudah lama juga saya tidak membaca koran, tidak membeli koran. Baca sih, teman nggak beli. Kemudian kelebihan dari media cetak yang kedua adalah dapat dibaca berkali-kali ya. Jadi kita sebagai orang yang membeli media cetak itu dapat membaca media cetak itu berkali-kali. Jadi ketika kita beli lalu kita simpan ya, kita baca sekarang itu nanti sore bisa dibaca lagi, besok dibaca lagi, minggu depan masih bisa dibaca lagi, tahun depan masih bisa dibaca lagi, sampai kapanpun juga masih bisa dibaca lagi. Beda dengan media elektronik yang biasanya hanya sekali saja. Misal kayak di radio ya, hanya disiarkan sekali. Kemudian media TV misalnya ya, hanya menayangkan sekali, seperti itu. Nah, kemudian sebagai bentuk efek lanjutnya dari media cetak yang dapat dibaca berkali-kali ini, maka media cetak ini juga dapat disimpan atau diarsipkan. Jadi kalau seperti media info elektronik seperti koran atau seperti radio atau media online ya atau TV
itu tentu informasinya tidak dapat kita simpan. Sedangkan kalau dia berupa media cetak, maka informasinya akan dapat kita simpan dan bisa kita lihat lagi kapanpun dan bisa diarsipkan juga gitu. Artinya secara waktu, secara berkala dapat kita simpan dengan rentang waktunya masing-masing. Misalnya kita arsipkan per bulan ya, atau kita arsipkan per tahun, atau kita arsipkan per 10 tahun dan lain-lain. Yang mana nanti bisa saja fungsinya banyak ya, misalnya seperti sumber referensi ya ketika mau membuat kebijakan atau mau membuat program, kemudian bisa juga fungsinya misalnya seperti untuk acuan atau perbandingan ya dan lain-lain. Kemudian kelebihan media cetak yang keempat adalah pembacanya akan lebih fokus berpikir tentang isi ya. Jadi beda dengan media elektronik maupun media online yang kadang orang tidak fokus dengan isinya tapi malah salah fokus dengan hiasannya gitu ya. Nah, khusus untuk tulisan atau media cetak, maka pembaca atau orang yang menikmatinya akan dapat lebih fokus mengenai isinya. Jadi kalau misalnya isi media cetaknya adalah tentang kesehatan, maka orang biasanya akan hanya fokus pada informasi kesehatan yang ada pada media tersebut gitu ya. Seperti itu. Kemudian karena dia juga bisa fokus ya, itu adalah kelebihan selanjutnya adalah topiknya bisa variatif dalam satu edisi dan bisa lebih mendalam. Ini misalnya terutama pada buku dan majalah ya, di mana dia isinya bisa macam-macam, walaupun cuma satu tema ya, tapi isinya bisa macam-macam dan isinya itu lebih mendalam karena isinya berupa tulisan, jadi bisa diulas lebih detail, lebih menyeluruh, lebih komprehensif, dan orang akan memahami sampai situ karena memang tujuannya membacanya adalah untuk mendapatkan informasi dari media tersebut. Ya, beda dengan media elektronik maupun media online, di mana biasanya isinya lebih singkat, lebih dangkal, dan lebih to the point gitu ya dibandingkan dengan media cetak. Nah, selanjutnya kelebihan media cetak juga adalah dia dapat dinikmati semua kalangan. Artinya dari orang yang baru belajar membaca seperti usia TK, usia SD ya, sampai dengan yang lansia, sampai yang mau meninggal bahkan pun ya bisa menikmati media cetak. Mereka dapat membaca atau masih dapat melihat konten yang ditampilkan dalam media cetak tersebut. Ya, berbeda dengan media elektronik mungkin yang kalau orang-orang golongan tua dia itu tidak dapat lagi menikmatinya ya. Mungkin yang hanya dapat menikmati informasi dan konten dari media elektronik dan media online ini hanyalah anak-anak muda gitu ya, atau yang dewasa tapi yang lebih kekinian ya seperti itu. Kalau misalnya yang orang-orang lama misalnya kayak kakek-kakek nenek-nenek kita ya dari zaman kolonial. Jadi kan ada dua era ya, milenial dan kolonial. Milenial untuk yang muda, kolonial untuk yang lebih tua gitu ya. Nah, kalau yang pada era kolonial mungkin masyarakatnya belum terbiasa dengan adanya pembaruan teknologi gitu ya, sehingga mereka mungkin belum dapat memanfaatkan media elektronik maupun media digital atau media online seperti yang kita rasakan pada saat ini gitu ya. Nah, kalau media cetak semua orang bisa. Pokoknya dia bisa membaca dan bisa melihat saja dah, dia bisa menikmati konten dari media cetak. Nah, terakhir kelebihan media cetak adalah penerima manfaatnya dapat ditentukan. Artinya nanti segmentasi marketnya, segmentasi promosinya ya itu dapat ditentukan. Contoh misalnya kita menginginkan suatu informasi hanya tersebar di kalangan satu desa saja gitu ya. Nah, maka itu dapat dilakukan dengan media cetak ya yang disebarkan di desa itu saja gitu. Jadi di desa lain tidak disebarkan seperti itu. Atau misalnya kita ingin menyampaikan informasi khusus bagi pengguna jalan raya saja gitu ya, misalnya mengenai informasi keselamatan lalu lintas. Maka ya digunakanlah media cetak yang ada di sekitar jalan seperti di baliho besar gitu ya, atau spanduk-spanduk ya di mana itu akan dilihat oleh pengguna jalan. Jadi kalau orang yang tidak ke jalan ya tidak akan melihat karena memang sasaran informasinya bukan untuk orang-orang yang tidak di jalan seperti itu. Atau contoh lain misalnya suatu informasi ingin disebarkan di sekolah ya kepada anak-anak sekolah, kemudian kepada guru, kemudian pada pegawai dan lain-lain. Nah, dengan adanya media cetak, maka informasi tersebut dapat disampaikan hanya kepada kalangan sekolah itu saja gitu ya. Jadi dengan menyebarkan informasi berupa media cetaknya itu hanya pada sekolah itu saja. Dan sekolah lain mungkin tidak akan mengetahuinya atau masyarakat umum juga tidak akan mengetahuinya. Jadi dia dapat ditentukan siapa yang ingin atau siapa yang akan mendapatkan atau menerima informasi dari media cetak yang ingin kita sampaikan. Jadi itu adalah beberapa keunggulan dari media cetak yang ada, ya ada 7 ya.
Nah, sedangkan ya seperti halnya semua benda dan semua hal yang ada di dunia ini ya. Jadi yang ada kelebihannya tentu juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya dari media cetak ini adalah yang pertama, media cetak ini adalah sumber sampah. Ya, jadi ketika dia setelah digunakan ya misalnya beritanya sudah dibaca dan mungkin kalau besok beritanya sudah tidak berguna lagi ya biasanya maka akan dia terbuang ya. Dan bisa menjadi sampah kalau tidak didaur ulang. Jadi, ini adalah salah satu kekurangan media cetak yang belum dapat diatasi sampai sekarang gitu ya, paling hanya dapat diminimalisir, di mana media cetak yang sudah tidak lagi digunakan biasanya didaur ulang menjadi kertas baru atau misalnya digunakan oleh, pihak lain seperti kayak mama mobilado gitu ya, atau seperti pedagang ya menggunakannya untuk pembungkusan, berbagai macam dagangan dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi, ya seperti itulah yang saya sampaikan kelemahannya ya. Sedangkan kalau media elektronik maupun media online karena memang tidak ada, bendanya ya yang tersisa dari penggunaan informasinya, maka dia tidak ada sampahnya. Mungkin itu adalah kelemahan dari media cetak. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan dari media cetak atau kekurangan dari media cetak adalah, dia tidak menguntungkan untuk jangka panjang. Maksudnya adalah ini bukan secara bisnis ya, ini secara informasi. Jadinya misalnya kayak kalau ada pihak yang ingin informasi disampaikan melalui media cetak, biasanya dalam jangka waktu tertentu nanti media cetak tersebut akan hilang ya, atau karena sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak dibaca lagi, akhirnya akan terbuang. Seperti itu. Contoh misalnya informasi mengenai pemilu ya yang disampaikan pada sebuah media cetak dalam sekali cetak nanti tentu pada hari berikutnya itu sudah tidak digunakan lagi dan akhirnya ya informasi promosinya tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh orang yang menginginkannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kekurangan dari media cetak adalah dia hanya dapat menampilkan gambar atau tulisan. Ya jadi karena dia dicetak ya tentu saja yang terbatas hanya bisa digunakan untuk mencetak gambar dan tulisan. Dia tidak bisa mencetak video ya. Itulah mungkin kelemahannya jika dibandingkan dengan media elektronik maupun media online, di mana media elektronik dan media online dapat digunakan untuk menampilkan video juga. Jadi kontennya lebih bervariasi. Sedangkan kalau yang media cetak terbatas hanya pada tulisan dan juga gambar ya. Kemudian, isi informasi lebih lambat update. Artinya adalah apa yang sudah dicetak ya sudah itulah yang akan tersebar gitu ya. Tidak bisa current atau tidak bisa yang terkini-terkini banget gitu. Contoh, koran untuk edisi esok hari itu biasanya dibuat pada hari ini gitu ya. Kalau koran yang terbit pada hari Rabu biasanya itu dibuat pada hari Selasa. Koran yang terbit pada hari Selasa biasanya dibuat pada hari Senin. Kemudian majalah yang dibuat untuk bulan September biasanya pada bulan Agustus sudah dibuat gitu ya, atau majalah yang diterbitkan pada bulan Oktober biasanya dibuatnya sejak bulan September. Sehingga informasinya memang ya berdasarkan waktu pembuatannya ya, bukan berdasarkan waktu penyebarannya, yaitu kelemahannya ya. Jadi kalau koran misalnya, kalau disebarkan hari ini ya berarti yang disampaikan adalah berita atau informasi yang kemarin, bukan berita hari ini walaupun penyebarannya hari ini. Nah, itu kelemahannya ya. Kemudian dengan majalah juga, karena dia dibuatnya sekali sebulan misalnya, maka tentu informasi yang disampaikan pada bulan ini adalah informasi-informasi yang ada pada bulan lalu. Gitu. Tidak dapat digunakan informasi yang ada pada bulan ini langsung. Gitu. Jadi dia lambat update. Nah, selanjutnya kekurangan media cetak juga adalah boros biaya produksi dan distribusi. Nah, karena dia adalah media cetak berupa benda yang berupa lembaran-lembaran, ya biasanya untuk menyebarkannya kepada orang banyak, tentu digunakanlah teknik distribusi ya, apakah nanti disebar langsung oleh orang ke orang, atau menggunakan jasa pengiriman, atau menggunakan jasa ekspedisi, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia membutuhkan biaya juga, dan tentunya itu boros. Kemudian juga ada biaya produksi, artinya nanti karena dia harus dicetak ya kepada apakah kertas, apakah plastik, apakah kanvas. Ya. Jadi karena dia dicetak, tentu bahan-bahannya juga dibeli dan itu juga mengeluarkan uang, itu juga boros gitu ya. Dibandingkan dengan media elektronik atau media online yang tidak mencetak apa-apa, jadi tidak ada biaya produksi gitu. Kemudian juga tidak ada biaya distribusi karena semuanya sudah disebarkan langsung melalui siaran atau melalui jaringan internet seperti itu. Nah, selanjutnya adalah lambat untuk komunikasi dua arah. Nah, jadi kekurangan media cetak juga adalah karena dia diperuntukkan untuk komunikasi dua arah, maka dia sulit gitu atau lambat. Contoh, dari pihak pertama menyampaikan pesan melalui
media cetak lalu disampaikan kepada penerima informasinya itu atau orang yang membacanya di media cetak itu pada 1 hari kemudian ya. Jadi butuh 1 hari untuk menyampaikannya. Nah kemudian ketika yang membaca informasi ingin memberikan feedback ya untuk kepada yang memberikan informasi, tentu dia juga jadinya butuh waktu sehari lagi untuk menyampaikannya. Jadi lebih lambat prosesnya gitu ya. Proses komunikasi dua arahnya itu antara in and out itu berbeda. Pihak satu dan pihak kedua ketika dia saling bertukar informasi melalui media cetak itu butuh waktu lebih lama ya. Beda dengan media online atau media elektronik yang dapat dilangsungkan dalam waktu sekejap dan dapat dilangsungkan saat itu juga gitu ya, walaupun mereka berada pada berjauhan. Kemudian kurang efektif untuk jangka global karena media cetak ini tentunya disebarkan ya secara manual. Jadi dia mungkin sebagian besar hanya dapat disebarkan dalam skop wilayah area tertentu saja, seperti hanya dalam kota ini saja misalnya, atau dalam provinsi ini saja, atau yang lebih luas mungkin dalam negara ini saja gitu ya. Namun tidak dapat disebarkan secara global karena keterbatasan sumber daya dalam penyebarannya gitu ya, kayak butuh berapa juta orang untuk menyebarkan koran ini ke seluruh dunia ya, jadi sangat sulitnya ya. Beda dengan media online dan media elektronik di mana untuk menyebarkannya tidak butuh sumber daya manusia dan tidak butuh tenaga, jadi bisa berlaku global. Sedangkan media cetak itu tidak dapat digunakan atau tidak efektif untuk jangka global. Nah, selanjutnya kita masuk pada berkomunikasi lewat media cetak. Jadi bagaimana komunikasi lewat media cetak dilakukan? Yang pertama, media cetak adalah perantara. Artinya, nanti media cetak akan berfungsi sebagai medium yang menghantarkan informasi dari yang memberikan informasi atau komunikator ya kepada orang yang menerima informasi atau komunikan. Jadi media cetak adalah penyalurnya, perantaranya gitu ya. Kemudian yang kedua, komunikan dan komunikator dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi oleh ruang maksudnya adalah ada jarak biasanya yang memisahkan antara orang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima informasi. Kemudian dibatasi waktu maksudnya mungkin pesannya disampaikan sekarang tapi mungkin sampainya kepada yang menerima itu bisa nanti sore atau nanti malam atau besok gitu ya, atau 2 bulan lagi. Jadi dipisahkan oleh waktu. Kemudian, informasi yang disampaikan dalam bentuk tercetak. Dan karena dia adalah media cetak, maka tentu saja informasi dan komunikasi yang dilakukan tentu saja melalui bentuk cetak atau bentuk yang tercetak seperti itu ya. Lanjut, kemudian bagaimana komunikasi melalui media cetak dilakukan ya? Yang pertama ya seperti saya sampaikan tadi, dia antara komunikator dengan komunikan, antara orang yang memberikan pesan atau orang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima pesan atau informasi. Nah, kemudian prosesnya lebih kurang. Yang pertama komunikator menentukan pesan apa yang akan disampaikan ya. Jadi dia mau memberitahu soal apa nih melalui media cetak ini. Ya, jadi apa-apa saja yang mau disampaikan, apa-apa saja hal yang mau dibahas gitu ya. Kemudian komunikator akan menyampaikan pesannya itu via media cetak. Jadi kalau misalnya yang menyampaikan itu adalah pemerintahan, maka dia akan menyampaikannya dulu pada percetakan, baru nanti percetakan akan mencetak informasi tersebut atau pesan tersebut gitu ya. Baru nanti mendistribusikannya. Yang ketiga ya, jadi mendistribusikannya kepada target komunikan. Itu menyebarluaskannya kepada calon penerima informasi yang dikehendaki ya. Nah, kemudian orang yang menerima informasi atau komunikan menerima informasi dari media cetak tersebut. Apakah dengan membacanya, apakah dengan melihatnya, ya, apakah dengan memperhatikannya, apakah dengan mengamatinya. Kemudian dia akan memahami informasi yang ada pada media cetak tersebut. Jadi dia amati dan dia perhatikan dan dia pahami ya, dia pikirkan, oh ini maksudnya ini maksudnya ini gitu ya. Dia nalar dengan pikirannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah komunikan memberikan respon balik. Nah, ya biasanya setelah komunikan mendapatkan informasi atau pesan yang dia terima dari media cetak itu, maka nantinya biasanya dia akan memberikan respon balik. Ya, dapat berupa misalnya reaksi ya, atau bisa juga berupa misalnya feedback, dapat juga berupa balasan informasi ya, kepada orang yang memberikan informasi. Tapi biasanya memang fungsinya hanya satu arah ya biasanya. Jadi yang diharapkan biasanya hanya reaksi atau bertambahnya wawasan mengenai informasi tersebut. Ya biasanya seperti itu, jarang sekali digunakan untuk komunikasi dua arah.
Nah, yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan menggunakan media cetak, ada beberapa komponen ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau Anda, saudara semuanya ingin menyampaikan suatu informasi menggunakan media cetak, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah layout. Layout itu artinya tata letak ya. Jadi ketika kita membuat suatu media cetak, maka kita harus memastikan bahwa kontennya itu tidak saling menumpuk atau saling berhimpitan. Jadi dia dibuat saling teratur ya, saling berjarak agar dapat dipahami maksudnya dan tanpa ada pesan yang terpotong atau yang terganggu karena ditumpuk-tumpuk ya. Kemudian yang kedua adalah jarak antar elemen. Jadi dia harus ada jaraknya, tidak boleh terlalu rapat karena itu nanti menyulitkan orang yang membaca atau memahami informasi gitu ya. Jadi kalau terlalu dempet mungkin nanti paragrafnya bisa salah baca ya, bisa salah makna, bisa reading error dan lain-lain. Kemudian untuk layout juga yang perlu diperhatikan adalah jarak untuk bingkai. Artinya nanti tulisan maupun gambar yang dibuat menggunakan media cetak tidak boleh terlalu sampai ke ujung halaman. Jadi harus disediakan space kosong untuk bingkainya. Dengan catatan apa? Kalau misalnya nanti dia dipegang ya, maka dia tidak akan tangannya tidak akan menutupi tulisan atau gambar. Atau misalnya ketika dia rusak, misalnya terkena air atau terhimpit atau terlempar dan semacamnya sehingga pinggirannya rusak ya, maka pesan atau informasi yang ada pada media cetak tersebut masih dapat digunakan, tidak rusak gitu ya, karena ujung-ujungnya saja yang rusak biasanya. Nah, kemudian yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah warna, penggunaan warna ya. Jadi misalnya kita mau membuat suatu media cetak, apakah nanti bisa brosur ya, leaflet, pamflet, flyer, buku, majalah, koran, dan lain-lain. Makanya jadi yang harus diperhatikan ada yang pertama untuk secara warna, yang pertama adalah kontras. Artinya, jika ada tulisan di sana, maka gunakanlah tulisan yang warnanya gelap jika latarnya terang. Atau misalnya jika latarnya gelap, maka gunakanlah tulisan yang terang. Jadi pokoknya dia harus berkebalikan. Gelap di atas terang atau terang di atas gelap. Dia harus kontras. Ya, karena kalau dia misalnya sama-sama terang, maka tentu akan sulit untuk dibaca atau dilihat. Gitu ya. Kalau dia sama-sama gelap juga, itu dia akan sulit untuk dilihat dan dibaca. Kemudian yang kedua, untuk warna juga yang harus diperhatikan adalah dia harus serasi atau matching ya. Jadi kalau misalnya dia serasi atau matching, maka tentu akan lebih nyaman untuk dilihat dan akan lebih banyak nyaman untuk dipandang atau dibaca gitu ya. Ini khusus untuk yang berwarna ya. Kalau misalnya kayak koran yang hitam putih mungkin tidak perlu memperhatikan ini gitu ya. Nah, tapi tetap juga sih dia harus memperhatikan apakah hitamnya setebal apa, abu-abunya setebal apa gitu ya. Jadi tetap harus perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah warnanya harus ramah ya. Jadi artinya warnanya jangan sampai warna-warna yang menyakiti mata. Ini mirip yang kedua ya, yang serasi tadi. Kalau yang serasi tadi mungkin maksudnya supaya jangan norak warnanya gitu ya. Jadi jangan nanti merah dan kuning ya, aduh, itu norak sekali. Tapi misalnya ungu dan kuning ya, atau oranye dan hijau itu kayak rada-rada gimana gitu ya. Bisa dibaca, tapi norak gitu ya, atau kurang kurang serasi atau kurang matching. Dan secara ramah tamahnya juga ya itu warnanya terlalu tajam untuk mata ya sehingga tidak nyaman untuk dibaca lama-lama atau tidak enak untuk dibaca atau dilihat lama-lama. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga dari penggunaan media cetak untuk berkomunikasi adalah secara pesan ya, di mana informasi yang disampaikan harus benar ya, tidak boleh informasi hoax. Karena saat ini semua yang disampaikan di media cetak itu ada undang-undang yang mengaturnya atau ada ketentuan yang melindunginya atau yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya kita sampaikan berita yang salah ya atau hoax, maka tentu nanti akan ada hukuman yang dapat diberikan kepada kita sebagai pelanggaran ya. Nah, kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan juga harus lugas. Lugas artinya jelas gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak bunga-bunga rayu gitu. Jangan terlalu banyak hiasan ya. Jadi harus lugas, harus tegas, harus jelas inti dan poin-poinnya gitu. Jangan terlalu banyak yang menyamar dan mengabur-aburkan. Kemudian dia harus fokus ya. Jadi jangan membahas topik lain yang bukan merupakan topik yang sedang dibahas ya. Jangan menyajikan tema yang di luar dari tema yang sedang disajikan seperti itu. Jadi harus fokus. Kemudian yang ketiga, pesan yang disampaikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini juga sama dengan yang benar tadi, jadi tidak boleh salah. Artinya kalau misalnya salah ya dipertanggungjawabkan ya. Anda akan dihukum gitu kalau ada yang dirugikan atau yang menuntut. Tapi kalau misalnya dia benar ya berarti dia dapat dipertanggungjawabkan juga. Artinya memang ada sumber yang terpercaya ya yang memberikannya atau misalnya informasinya adalah informasi yang jujur ya yang benar-benar terjadi atau yang memang benar-benar
berasal dari orang atau pihak yang representatif seperti itu. Nah, terakhir, kemudian bagaimana upaya melakukan komunikasi kesehatan melalui media cetak? Ya sama ya dengan melakukan kesehatan melakukan komunikasi secara umum menggunakan media cetak. Lebih kurang sama ya, cuman mungkin bedanya adalah informasi yang disampaikan adalah informasi tentang kesehatan seperti itu. Nah, misalnya kayak ini adalah beberapa misalnya nanti contoh ya. Nah, ini contohnya ya, contoh penggunaan media cetak untuk komunikasi kesehatan ya. Misalnya kayak ada membahas mengenai informasi pengetahuan ya, kemudian ada membahas tentang apa lagi promosi suatu campaign ya, suatu kampanye, kemudian juga yang lain-lain. Jadi ini contoh-contohnya gitu ya. Nah, kemudian komunikasi kesehatan melalui media cetak ini secara proses ya antara lain mirip dengan yang komunikasi biasa. Yang pertama, komunikator menentukan informasi atau pesan kesehatan ya tentu saja. Jadi dia harus tentukan dulu nih mau membahas atau menyampaikan informasi apa ya melalui media cetak ini. Kemudian dari humasnya itu biasanya menyampaikan pesannya via media cetak. Jadi biasanya kalau informasi atau pesan kesehatan itu disampaikan oleh humas ya. Jadi jarang sekali biasanya pimpinan yang menyampaikan langsung ya. Biasanya ada perantaranya yang menyampaikan kepada percetakan atau kepada media cetak yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang ketiga, media cetak akan didistribusikan kepada target atau kepada masyarakat ya karena dia komunikasi kesehatan, maka biasanya sasarannya adalah masyarakat ya biasanya untuk sebarluaskan informasi secara menyeluruh pada masyarakat. Nah, jadi masyarakat akan menerima informasi dari media cetak tersebut baik dengan membacanya maupun dengan melihatnya atau memahaminya ya. Kemudian masyarakat akan berubah pengetahuan atau sikapnya setelah dia memahami informasi atau pesan dari kesehatan yang disampaikan ya. Nah, jadi biasanya setelah dia baca jadi tahu, oh iya ternyata yang saya lakukan ini adalah salah. Maka dia akhirnya akan melakukan yang benar gitu ya. Atau misalnya dia tahu, oh ternyata cara terbaik untuk diet seperti ini gitu ya. Bukan seperti yang saya lakukan kemarin. Maka akhirnya dia berubah ya, bertambah pengetahuan dan dia juga berubah sikap. Ya, jadi lebih kurang itulah mengenai cara melakukan komunikasi kesehatan melalui media cetak. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kemudian saya harap Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk sehari-hari juga. Saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan dan kelas saya selanjutnya. Terima kasih.